Kita pulang dari kantor. Sekarang jam 4:30 ya, di Makassar. Keluar di Jalan Petarani, baru macet ini. Terpaksa nanti aku yang mau lewat tol. Hai teman-teman, ini Jalan Andi Pangerang Petarani Makassar. Kalau ini lurus ke Goa sampai Pantai Takalar, tapi aku mau mutar balik di depan. Terbalik, saya mau lewat tol. Nih, belok kiri. Saya bukan belok kiri ya, sebelah kiri naik ke tol. Nah, ini macet kalau lewat di bawah teman-teman. Ini tol. Oke deh, kita mau lewat tol. Ini di bawah teman-teman ya, Jalan Andi Pangerang Petarani di bawah. Jadi saya di atasnya di sini di tol. Saya mau ke Dayak. Petik 2. Cara mengemudi di jalan tol yang aman bagi pemula. Tanggal 10 Januari tahun 2024. Mengetahui cara mengemudi di jalan tol merupakan keterampilan yang penting untuk dikuasai oleh setiap pengemudi, terutama bagi para pemula. Untuk melewati jalan ini, Anda perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi kondisi lalu lintas yang lebih cepat dan padat. Dengan demikian, Anda bisa menghindari kesalahan navigasi yang dapat merugikan diri sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Mengapa harus mengetahui cara mengemudi di jalan tol? Di musim libur panjang seperti saat ini, banyak orang yang berencana untuk melakukan perjalanan jauh untuk refreshing. Mereka umumnya memilih jalan tol karena infrastruktur ini dapat memudahkan mobilitas. Jalan tol memiliki jalur yang lebar dan bebas hambatan, sehingga kendaraan dapat melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengurangi waktu tempuh di perjalanan jauh sehingga pengguna jalan bisa lebih cepat sampai di lokasi tujuan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa jalan tol memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari jalan konvensional. Jalan ini dilalui oleh kendaraan-kendaraan dengan kecepatan tinggi. Selain itu, terdapat beberapa aturan khusus yang perlu diikuti. Dengan memahami cara mengemudi di jalan tol, Anda turut serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Mengemudi di jalan tol bagi pemula. 1. Persiapkan mobil Anda. Sebelum melakukan perjalanan jauh, sangat penting untuk memastikan bahwa kendaraan Anda berada dalam kondisi prima. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan Anda selama perjalanan. Beberapa hal yang perlu dilakukan seperti memeriksa mesin, ban, sistem rem, hingga lampu kendaraan. Anda bisa berkonsultasi dengan mekanik atau bengkel terpercaya untuk melakukan servis rutin, penggantian oli, atau pengecekan komponen-komponen lain yang bisa mempengaruhi performa kendaraan Anda. 2. Persiapkan kartu tol. Saat ini, hampir semua gerbang tol telah menerapkan sistem pembayaran otomatis menggunakan kartu tol elektronik, yang dikenal sebagai e-tol. Jadi, jika Anda belum memilikinya,
maka Anda perlu membelinya terlebih dahulu di supermarket terdekat, e-commerce, atau perusahaan perbankan. Selain itu, pastikan juga bahwa kartu e-tol tersebut memiliki saldo yang cukup agar tidak menimbulkan antrian panjang di pintu tol. 3. Mengetahui kondisi dan rute jalan tol. Jika Anda jarang atau belum pernah mengemudi di jalan tol, maka Anda perlu mencari tahu rute jalan tol yang akan dilewati termasuk lokasi pintu keluar tol. Informasi ini penting karena jika lokasi pintu keluar terlewat, maka Anda terpaksa harus mengambil rute yang lebih jauh untuk berputar balik. Oleh karena itu, tetap fokus dan tenang saat berkendara. 4. Pahami rambu dan peraturan lalu lintas. Sebelum memasuki jalan tol, penting untuk memahami arti dan makna dari tanda atau simbol yang digunakan di jalan tol. Tanda-tanda seperti gerbang tol, petunjuk keluar masuk, dan pembatas kecepatan memiliki arti khusus yang perlu kita pahami. Penting untuk selalu memperhatikan dan mengikuti petunjuk yang ada agar dapat menghindari kesalahan dan kesulitan saat berkendara di jalan tol. Jika Anda merasa bingung atau tidak yakin dengan arti suatu tanda, disarankan untuk selalu bertanya kepada petugas jalan tol atau merujuk pada informasi yang tersedia. 5. Selalu jaga jarak aman dengan mobil lain. Cara mengemudi di jalan tol yang aman bagi pemula adalah dengan selalu menjaga jarak yang aman dengan kendaraan lain. Jarak yang ideal antara kendaraan di jalan tol adalah sekitar 40-60 meter, namun jika lalu lintas dalam kondisi yang padat, maka Anda dapat menjaga jarak minimal sekitar 10-20 meter. Dengan menjaga jarak aman, Anda memiliki waktu reaksi atau refleks yang cukup saat kendaraan di depan berhenti mendadak atau dalam kondisi berbahaya. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengukur jarak di jalan tol adalah menggunakan metode jarak 3 detik. Anda juga bisa menambahkan menjadi 5 detik jika kondisi jalan tol basah atau licin. Untuk menggunakan metode ini, cukup hitung 3 detik atau 5 detik dari saat kendaraan di depan Anda melewati objek tertentu, seperti tanda jalan atau pohon. Jika Anda melewati objek tersebut dalam waktu kurang dari 3 detik, Anda terlalu dekat dengan kendaraan di depan Anda. 6. Gunakan lajur yang tepat. Kecepatan yang disarankan saat berkendara di jalan tol adalah sekitar 60-80 km per jam. Untuk melaju dengan kecepatan yang lebih rendah, disarankan untuk menggunakan lajur sebelah kiri, sedangkan untuk kecepatan yang lebih tinggi, gunakan lajur di tengah. Nah, jika Anda ingin mendahului kendaraan lain, Anda bisa menggunakan lajur paling kanan. Namun, sebelum melakukan manuver, pastikan untuk mengaktifkan lampu sein sebagai tanda kepada kendaraan lain. Keselamatan berkendara, pastikan perjalanan Anda aman. 7. Nyalakan lampu sein saat berpindah lajur. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saat ingin mendahului atau berpindah lajur, penting untuk menyalakan lampu sein. Hal ini dilakukan untuk memberitahu kendaraan lain agar berhati-hati. 8. Jaga batas kecepatan kendaraan. Cara mengemudi di jalan tol dengan aman selanjutnya adalah menjaga dan memperhatikan batas kecepatan kendaraan. Perlu Anda ketahui bahwa batas kecepatan minimal kendaraan di jalan tol adalah 60 km per jam, sedangkan batas kecepatan maksimal terbagi menjadi 2, yaitu 80 km per jam untuk tol dalam kota dan 100 km per jam untuk tol luar kota. Jadi, patuhi aturan tersebut demi keselamatan Anda dan pengguna jalan tol yang lain. Itu dia beberapa tips atau cara mengemudi di jalan tol yang aman bagi pemula. Apabila Anda masih ragu untuk mengemudi sendiri di jalan tol, ada baiknya jika Anda memanfaatkan jasa sewa mobil dengan driver dari MPMRen. Kami menyediakan driver berpengalaman yang sudah menguasai berbagai medan perjalanan. Selain itu, driver kami juga ramah dan profesional. Dengan memanfaatkan layanan kami, Anda bisa merasa lebih tenang, aman, dan nyaman saat berada di perjalanan. Silakan hubungi MPMRen untuk info lebih lanjut. Kami bisa menyediakan jasa rental mobil jangka pendek atau panjang untuk Anda.
Nah, kita menyeberang penenggelaman. Itu kalau bukan kita yang mengalah, ya kita dari saja lah, ya. Yang penting kita bisa selamat semua. Sebenarnya itu teman-teman, yang namanya itu driver itu, kalau sudah senior, ya memang dia apa ya, istilahnya sudah mahir dari mobil atau kendaraan. Memang tentunya kita sudah tahu, ya, semua, ya, termasuk yang namanya perhitungan, artinya perhitungan kita menggunakan kendaraan. Pertama, fokus mata, kedua kendaraan juga kita harus, jadi mulai dari kaki, tangan, mata, telinga itu memang harus kita fokus teman-teman, ya. Kalau tidak, ya jangan juga istilahnya sambil kita bawa kendaraan, ya, sambil juga menghayal, ya, itu tidak boleh itu, ya. Artinya nanti ada bebannya kembali juga ke kita sendiri, ya. Ini saya serangkan teman-teman karena ya pernah juga saya terjadi seperti itu, ya. Jadi saya mengingatkan karena saya sudah alami sendiri, ketika kita bawa mobil, ya, ada urusan sangat istilahnya sangat penting, ya. Akhirnya pemikiran itu terfokus ke urusan-urusan di luar daripada pada saat kita mengendara. Akhirnya kita tidak perhatikan pengendara-pengendara lain itu, ya, baik di depan maupun di samping, belakang, semuanya. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini istilahnya kita di kota itu kan banyak kendaraan ini, jadi kita harus melakukan seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu bawa kendaraan sambil main HP, ya. Nah, itu salah satunya juga, artinya kita tidak peduli orang di sekelilingnya kita pada saat kita kasih jalan kendaraan. Nah, seperti itu. Itu kalau kita bawa kendaraan sambil kita main HP, karena kita fokus pemikiran dengan pembicaraan di situ. Akhirnya di sekitar kita pada saat waktu kita bawa mobil, kita tidak peduli, ya. Nah, itu yang keempat. Kenapa juga saya katakan seperti itu? Kalau demikian seperti itu, maka biasanya orang tadi yang di belakangnya kita, terkadang dia naik emosinya. Kenapa? Karena itu tadi, ya, main HP dan lain-lain sebagainya, ya. Artinya harusnya dia kasih jalan, dia tidak kasih jalan, ya. Nah, tentu orang di belakang juga bertanya-tanya dalam hati. Bertanya-tanya dalam hati, ya, kenapa ini pengendara di depan saya kayak seperti dia yang punya jalanan gitu loh, ya, seperti itu.
juga sebaliknya juga, kalau kita dikasih begitu sama orang ya tentunya juga kita ada seperti itu, cuman tidak semua juga sama, karena ada juga memang banyak orang nggak peduli seperti itu, dia biasa-biasa aja, artinya dia tidak mudah terpancing gitu loh ya. Itu saran saya teman-teman ya. Sekarang ini saya mengamati pengendara ya, khususnya di dalam kota itu banyak seperti itu teman-teman ya, termasuk juga ya pokoknya pengendara lah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah ada di wilayah rumah saya ya, seperti video yang dulu-dulu mungkin biasa dilihat ini jalanan, karena sering saya ambil gambarnya. Allah. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.